Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di dalam atau kediaman dari Bapak Usman Amiruddin selaku tokoh pergerakan tahun 1966 yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya kali ini Liberty akan bicara tentang masalah pemakzulan Gibran Raka Buming Raka selaku Wapres. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, kalau selama ini banyak yang membicarakan tentang pemakzulan dari Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau menurut Pak Usman selaku aktivis 66 dan kental sekali agama Islamnya, gimana itu Pak Usman? Ya, terima kasih. Jadi setelah saya mengikuti gerakan dari khususnya para purnawirawan TNI, juga teman-teman yang lain, mengenai semangat untuk memakzulkan Gibran, ini tepat sekali. Dan saya sangat mendukung gerakan itu. Bahkan kami sudah 2 kali membuat satu video yang memberikan dukungan kepada langkah-langkah yang diambil oleh para purnawirawan mengenai pemakzulan. Nah, di sini yang perlu kita pahami, mengapa kami ini mengendaki agar Gibran itu dilengsarkan, dimakzulkan. Karena Gibran ini merupakan benalu yang ditanam Jokowi di istana. Ya. Mengapa seperti ini? Ya karena kalau kita perhatikan, Jokowi itu menjadi presiden kan bukan dari kita, bukan dari PDIP, tapi dari oligarki kapital. Nah, di belakang oligarki kapital ini kekuatan negara Cina. Karena Cina menghendaki agar apa yang menjadi agendanya, terutama agenda jalur sutra melalui maritim, ini harus berhasil. Nah, yang diharapkan untuk di Indonesia ini, yang diharapkan kepala negaranya adalah Jokowi. Sehingga pada waktu itu ada wacana Jokowi minta diperpanjang. Kemudian ada lagi Jokowi yang minta bisa 3 periode. Karena apa? Dia merasa berhutang budi kepada negara Cina. Karena yang membiayai Jokowi menjadi presiden, oligarki kapital yang di-backup oleh dana oleh negara Cina. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jokowi itu kan sangat menguntungkan Cina. Menguntungkan dalam arti menguasai wilayah, transfer penduduk, bahkan merampok ya, yang seharusnya bukan PSN dijadikan PSN dan sebagainya. Jadi Jokowi itu membuat peraturan, membuat undang-undang dan sebagainya itu dalam rangka untuk memuluskan programnya Jokowi, programnya Cina jalur sutra tadi. Nah, karena tidak berhasil memperpanjang periode maupun 3 kali menjadi presiden, 3 periode, maka satu-satunya cara ya tadi, anaknya yang merupakan benalu ditanam di situ dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana caranya? Nah, ini yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Karena rezimnya Jokowi itu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Justru malah menguntungkan pihak asing, khususnya negara Cina komunis. Kalau Gibran ini tidak segera dijatuhkan, saya khawatir yang jatuh malah Prabowo nanti. Yang jatuh malah Prabowo. Karena walaupun Jokowi itu sudah bukan menjadi presiden, tapi ternyata dia sudah punya jaringan yang luar biasa, menguasai aparat, menguasai birokrasi, bahkan menguasai partai-partai politik. Lah, untuk melengsarkan Gibran memang ada 2 jalur. Yang pertama jalur konstitusi, yaitu impeachment. Kemudian yang kedua jalur politik, menduduki kantor wakil presiden, menduduki kantornya Gibran. Nah, jalur yang kedua ini memang membutuhkan satu kekuatan rakyat yang luar biasa.
Kalau yang minta hanya Jakarta, Solo, kemudian Jogja itu bisa dianggap belum mewakili rakyat. Tapi kalau bisa memobilisasi di banyak kota kabupaten, yang minimal 40-50 kota kabupaten, ya, dengan satu tujuan yang sama, yang di Jakarta menduduki kantor DPR, MPR, kalau perlu ke MK juga, kemudian di masing-masing kota kabupaten ini delegasi besar ke DPRD-nya masing-masing. Hari, tanggal, jam, dan tuntutan seragam. Nah, ini baru mencerminkan ini permintaan rakyat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD waktu masih menjadi Menko Polhukam di rezimnya Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau rakyat yang minta, ya harus malu. Pak Jokowi harus malu, pada waktu itu masih sebagai presiden. Nah, ini kita meyakinkan kepada negara, yang minta itu rakyat. Tapi kalau hanya Jakarta, Solo, Jogja ini belum dianggap permintaan rakyat. Nah, monggo nanti teman-teman di Jakarta bagaimana. Kalau yang mengenai mekanisme konstitusi pemakzulan, seperti apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul, kami ini kan Korea ya, Korea ya, kami taat pada pimpinan. Nah, harusnya yang digunakan adalah lobby tingkat tinggi. Nah, lobby ini harus bersifat kooperatif, jangan konfrontatif, kooperatif. Dekati pimpinan-pimpinan partai itu, sampaikan kepada mereka bahwa yang menentukan nasib bangsa dan negara ini adalah para pimpinan partai politik, bukan DPR yang menentukan nasib ya. Tapi kalau yang bertanggung jawab di dalam mengelola negara itu lembaga presiden dan lembaga parlemen. Jadi kita pisahkan, kita lobby itu supaya dia perintahkan pada fraksinya, ayo mekanisme impeachment direspon, jalankan. Tapi yakinkan kepada elit politik tadi, kalau ini dibiarkan, ya bukannya tidak mungkin apa yang ditulis dalam novel Gus Fleet tahun 2030 Indonesia menjadi negara gagal. Ini betul terjadi. Tapi di pihaknya Jokowi pada waktu mengatakan justru tahun 2030 Indonesia menjadi negara yang makmur. Jadi ketemu. Makmurnya itu karena NKRI bukan milik kita, sudah miliknya Cina. Gagal karena bukan milik kita, makmur karena miliknya Cina. Ini yang harus dipahamkan, ya. Saya yakin sesungguhnya para elit politik tahu, cuman mereka itu sudah tersandera semua, sehingga tidak berani bersuara. Ya, ini tugas daripada teman-teman di Jakarta, bagaimana untuk melobi para elit politik. Tanpa itu, maka wakil rakyat tidak akan berani melanggar garis partai politiknya masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tapi sesungguhnya kalau kepingin tahu persis, ceritanya panjang sekali. Ceritanya panjang. Ini cuma saya ambil dari segi fokus saja mengenai pemakzulan itu. Pak Osman, kalau di sini kan Pak Osman dikenal cukup senior sekali dalam berpolitik, nggih. Menurut Pak Osman, kira-kira langkah dari jenderal-jenderal termasuk dari kelompok-kelompok advokat nantinya bisa nggak berhasil memakzulkan Gibran? Ya sangat sulit. Sangat sulit. Karena kuncinya di pimpinan partai politik. Kalau mereka tidak menginstruksikan fraksinya, tidak bakal mekanisme jalan. Tidak bakal. Maka butuh lobby. Nah, lobbynya ini jangan konfrontatif, tapi kooperatif dengan pimpinan partai politik. Monggo, bagaimana caranya? Tanpa itu tidak bakal direspon. Seperti apa yang disampaikan Bambang Pacul, kami ini kan Korea. Ya. Berarti Pak Osman ya, artinya lebih bagus dengan cara politik daripada dengan cara melalui yang konstitusional tadi ya Pak? Ya, kalau jalur politik tidak usah melobi partai politik, tapi bagaimana bisa memobilisasi rakyat secara nasional. Ya paling tidak itulah
40-50 kota kabupaten gerak bareng-bareng. Sehingga negara melihatnya, oh ini atas permintaan rakyat. Permintaan rakyat. Nggih Pak Osman, mungkin sebagai kesenioran Pak Osman berpolitik yang cukup senior sekali, mungkin adakah saran yang tepat dan strategis agar bagaimanapun juga Gibran harus lengser ke Prabon? Ya tadi ada dua cara tadi, Ji. ya dua cara melobi, Nggih, tapi lobinya itu kooperatif, nggih. jangan konfrontatif karena budaya kita ini kalau pendekatannya itu P2P, personal itu kan lebih enak, ya jangan terlalu formal. Ini mungkin akan lebih efektif. Tapi kalau menggerakkan rakyat kelihatannya sulit karena sekarang ini kan kami ini atau kita ini kan tidak ada yang mendanai, ya. Kalau tahun 66, 98, saya kan pelaku semua yang menggerakkan rakyat. Ada dananya dari Amerika, ada dana dari Amerika. Nah sekarang ini kan Amerika tidak mau. Amerika dan Cina itu tidak mau Prabowo menjadi presiden, takut mereka. Apalagi kalau mereka itu memahami bukunya Prabowo, Paradoks Indonesia, Paradoks. mereka takut sekali. Dan Prabowo ini tidak akan membuka peluang negara manapun juga menjajah. Padahal sekarang ini mereka kan menjajah semua, menjajah ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan semua. Kita sudah dijajah oleh negara asing. Ini yang akan diperangi oleh Prabowo. Maka Amerika sama Cina khususnya tidak menghendaki. Yang dikehendaki itu sesungguhnya Ganjar. Ganjar. Maka yang ditugasi Jokowi ditugasi untuk mempersiapkan. Tapi alhamdulillah kok Bu Mega itu sadar, tahu persis, takut diambil, Ganjar diambil oleh Bu Mega. Kalau tidak, ya sudah. Yang diinginkan Amerika sama Cina itu yang jadi itu Ganjar, yang ditugasi Jokowi kan dibina selama hampir 2 tahun, sehingga menjadi bola salju. Ya, nggih. Terima kasih Pak Osman. Demikian wawancara sore ini Liberty bertemu langsung dengan beliau Pak Osman Amiruddin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.